pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Hari ini hari Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita hari ini, mari kita duduk diam sebentar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus kita dibimbing dan dituntun menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Allah Bapa dalam Kristus yang telah memberikan istirahat yang baik semalam, memberikan hari yang baru untuk kami jalani hari ini, dan kami mau sebentar duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami memahami apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini dari kitab Ayub pasal 21 ayat 1 dan ayat 17 sampai dengan 34. Ayub pasal 21 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 34. Tetapi Ayub menjawab, seberapa sering pelita orang fasik dipadamkan, malah petaka menimpa mereka, dan rasa sakit dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Kata orang, kesalahannya disimpan Allah bagi anak-anaknya. Tetapi biarlah orang itu sendiri yang diganjar Allah supaya mereka sadar. Biarlah matanya sendiri melihat kebinasaan, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa, karena peduli apa yang ia dengan keluarganya sudah pas sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bualannya. Sesungguhnya aku mengetahui muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah. Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dia dibawa ke kuburan dan kuburnya dijaga orang. Gumpalan-gumpalan tanah di lembah terasa nyaman baginya. Setiap orang mengikut dia, dan yang mendahului dia tak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburan bagiku. Semua jawabannya tipu daya belaka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema kita pagi ini adalah kemudahan orang fasik. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang merasa jengkel, bingung, bahkan marah ketika melihat banyak orang yang tidak jujur, banyak orang jahat, dan hidupnya jauh dari Tuhan, justru mengalami kemujuran dan kemudahan dalam hidup. Tetapi banyak orang jujur, hidup dekat dengan Tuhan, tapi hidupnya malah jauh dari kemudahan dan kenyamanan. Hal itulah yang sering kita pertanyakan. Kita sering kali bertanya-tanya, kenapa kita yang mendekatkan dan hidup melibatkan Tuhan justru mengalami banyak kesulitan,
banyak kesedihan. Mengapa orang yang tidak benar malah mempunyai hidup yang menyenangkan? Apakah Tuhan tidak memperhatikan semua itu? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang tidak adil? Jujur, saudara-saudara, itulah seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan kita juga. Saudara-saudara, Ayub pun bergumul. Ayub bergumul juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu. Saudara-saudara, kenapa, kata Ayub, semua ini bisa terjadi? Kenapa orang fasik diberkati secara materi? Penderitaan kenapa justru menimpa orang-orang benar seperti Ayub? Saudara-saudara, ingatlah bahwa kemakmuran bukanlah bukti kebenaran. Jangan mengukur spiritualitas atau kerohanian dari kesuksesan materi. Tuhan punya rencana yang seringkali kita tidak pahami. Saudara-saudara, iman memang mengajak kita melihat supaya jangan iri pada keberhasilan orang-orang fasik. Justru semua itu menjadi ujian iman buat kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat hidup kita ini seperti film yang terputus-putus, Tuhanlah yang sebenarnya mempunyai keseluruhan cerita. Kita diajak untuk tetap percaya, tidak menghakimi apa yang tampak, karena banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu di balik layar. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan itu adil, meskipun keadilannya seringkali kita ragukan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Ayub mengajak kita bahwa penghiburan, pertolongan yang sejati hanyalah dari Tuhan. Segala rahasia hidup ini ada di tangan Tuhan. Jangan fokus hanya pada masa hidup sekarang. Saudara-saudara, maaf, seperti benalu yang tumbuh di pohon yang besar. Benalu itu hidupnya sepertinya segar, tapi sebenarnya mereka hidupnya merusak. Kehidupan orang-orang fasik sering seperti itu. Tampaknya indah, namun ia akan mati, akan hangus. Saudara-saudara, seperti istana pasir yang dibangun dan tampak megah, tapi akan hancur diterpa oleh ombak. Benteng batu ini butuh lama dibangun, tapi akan bertahan di tengah badai. Manakah yang kita pilih? Hidup di atas, membangun di atas pasir, atau di atas benteng yang kuat di dalam Tuhan? Tuhan menginginkan kita tidak iri kepada orang-orang fasik. Itu seringkali hanya sementara dan menipu. Kita diajak percaya kepada kasih dan keadilan Tuhan yang sempurna, meskipun jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal kita. Jangan fokus kepada kesementaraan, tapi setialah walaupun kita banyak hal tidak mengerti kenapa semua itu terjadi. Saudara, kemudahan orang fasik itu seperti bunga di musim semi, indah sebentar lalu layu. Tetapi setiap orang yang setia adalah seperti pohon oak yang tumbuhnya lambat tapi bertahan ribuan tahun. Saudara-saudara, kita tidak perlu melihat orang-orang fasik dengan kehidupannya yang mewah. Kita juga tidak perlu menyesali keputusan yang kita ambil
ketika kita berusaha untuk terus hidup benar, Tuhan tidak tidur. Bahkan orang fasik pun kelak akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mari kita terus hidup dengan benar, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Dia. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Adil dan Maha Tahu, kami juga seringkali seperti Ayub, bingung, jengkel, bahkan marah melihat kemudahan dan kemewahan hidup orang fasik. Sementara kami hidup berusaha benar, tapi mengalami berbagai kesulitan. Ampuni kami Tuhan, karena kami terjebak dalam hidup yang iri, meragukan keadilan. Tuhan, tolong kami memahami bahwa memang perspektif kami sangat terbatas. Mampukan kami melihat rencana-Mu yang sempurna. Tuhan tidak melihat apa yang tampak saja, tapi Tuhan mengajak kami untuk tetap melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Ajar kami menghargai proses pembentukan-Mu dalam kesulitan. Bersyukur untuk berkat yang ada yang kadang juga tidak nampak. Ajar kami berpegang pada janji-Mu yang kekal, hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus yang memahami setiap pergumulan dan pertanyaan kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.